أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alaina bisyami fi syahri Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi Qur'anil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Shadaqallahu azim. Pertama sekali tentu yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Ibu jajaran kepengurusan Mushola Darul Quran As-Sam, kemudian para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jamaah sholat Isya, bilik pengajian, sholat tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus anak-anak kami peserta pesantren Ramadan yang kita cintai karena Allah. Pertama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini adalah malam yang ke-3 balik. Ya Bu, malam 3 balik, berarti awal-awal melaksanakan ibadah puasa sebanyak 2 balik hari. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah hari demi hari yang akan kita lalui insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentu di luar sana dengan kondisi cuaca yang seperti ini, semoga itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami semuanya, menjelang kita melaksanakan sholat tarawih dan witir lebih kurang 20 menit ke depan. Jadi awak mengaji 20 sesi saja. Dosisnya tak boleh Pak, kita banyak-banyak Pak. Judul kajian kita adalah ada 3 manusia nanti yang mengalami penyesalan di alam akhirat. Dia anak-anak kami yang akan mencatat ada 3 nanti golongan manusia ketika mereka berada di alam akhirat, di alam kubur pun bahkan mereka sudah menyesal. Bahkan di dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meminta dan bermohon kepada Allah supaya mereka dikembalikan lagi ke dunia. Tapi tentu yang namanya permohonan seperti ini tidak mungkin akan dikabulkan oleh Allah, karena hidup kita ini hanya satu kali. Kenapa Allah memberikan atau membuatkan keutamaan ataupun menjelaskan orang-orang yang seperti itu kepada kita? Supaya tentu nanti ketika kita berada di alam akhirat, mumpung kita saat ini masih berada di dunia, supaya tidak mengalami hal yang seperti itu. Itu Bapak-Bapak Ibu. Jadi ada semacam mauizah, ada semacam tamthilan atau pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tentu ayat ini jangan sampai nanti terjadi kepada kita, terutama tentu yang hadir pada malam hari ini kok.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, jadi nampaknya sesuai judul pepatah orang gaya awak. Iya Bapak Ibu, orang gaya awak pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jadi awak ko rancaknya memang menyasa di dahulu, jangan sampai nanti penyesalan itu datangnya di kemudian hari. Ketika usia sudah senja misalnya, baru teringat kita untuk beribadah. Apalagi di dalam ayat ini, bahkan yang menyesal itu nanti adalah orang-orang yang sudah berada di alam akhirat, lah di hadapan Allahnya di surga, baru menyesal dan ada permintaan-permintaan tertentu yang mereka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami semuanya, penjelasan ini di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Anak-anak yang kami mencatat, yang pertama, golongan manusia yang menyesal itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah, Allah mengatakan, nafkahkanlah sebahagian dari apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antaramu kematian itu. Nanti dia akan berkata sambil menyesal kepada Allah, apa permohonannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ya Allah, laula akhartani, kalau dapat pinta boleh kandak balaku, engkau akhirkan, engkau tundalah ajal itu datang kepada kami walaupun sedikit saja. Qarib itu kan artinya dalam waktu yang dekat pun tidak apa-apa ya Allah. Apa kata mereka? Fa'as-saddaqo wa akul minas solihin. Mereka berjanji kepada Allah bahwa mereka akan menjadi orang yang bersedekah. Jadi di dalam ayat itu berarti yang pertama ini adalah penyesalan orang-orang yang diberikan harta semasa di dunia, tapi dia tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, lah di akhirat di surga baru katana denyo, baru nyo meminta kepada Allah kalau dibaliannya kata tu kasih ko balia janjinya kepada Allah Bapak Ibu, fa'as-saddaqo, saya akan menjadi orang yang ambil kapal sedekah ya Allah, wa aku minas solihin, saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, jadi ayat ini adalah penyesalan yang amat bagi orang-orang yang semasa hidup di dunia dulu diberikan rezeki, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia lupa mensedekahkannya atau mungkin enggan untuk menjadi orang-orang yang bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, pertanyaannya adalah, bahwa orang-orang yang berada di alam akhirat itu nanti dia ingin bersedekah, maka hendaknya minta saya akan jadi orang yang sholat misalnya kan. Nah, kalau anda di balian kepagambiran itu balik, ya Allah saya akan sholat 5 waktu, tidak tinggal-tinggal sholat ambolok. Tapi kenapa ternyata di dalam ayat ini yang dia minta adalah supaya dia menjadi orang yang bersedekah. Apa rahasianya bapak-bapak ibu-ibu? Nyo minta supaya nyo menjadi orang yang bersedekah. Ternyata di akhirat nanti bapak-bapak ibu-ibu, kalau sholat yang kita lakukan di dunia kok bapak ibu-ibu, kalau kita sudah meninggal dunia, maka sholat itu sudah selesai urusannya, tidak ada lagi. Walaupun mestinya adalah yang pertama dihisab nanti di akhirat itu adalah ibadah sholat. Kemudian itu bapak ibu ya. Ustaz kita mungkin sudah menjelaskan. Tapi yang sholat itu bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita sudah selesai, maka urusan sholat itu nanti cukup akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi ternyata ada satu amalan, bapak-bapak ibu-ibu mungkin yang ala umur 60 tahun pensiun, ya Pak. Kalau wak pensiun boleh dapat gaji juga, lain. Mailinya tiap bulan bu, lain. Bahkan kalau keluar THR dulu pensiunan keluar THR-nya kalau yang aktif, enak, iya bu.
Kalau keluar gaji alai, gaji 3 balik, gaji 4 balik, banyak macamnya kan. Maka walaupun dia sudah tidak aktif lagi, tapi yang namanya pahala itu, yang namanya gaji itu tetap mengalir Bapak Ibu. Jadi mode itu sedekah yang kita lakukan. Walaupun nanti kita sudah tidak berada lagi di dunia ini, tapi sedekah yang kita berikan semasa kita hidup di dunia itu masih mengalir pahalanya. Nama sedekahnya Bu, namanya sedekah jariah. Maka orang yang berada di akhirat itu Bapak Ibu, di dalam kubur itu mereka meminta kepada Allah, kalau saya diberikan kesempatan hidup yang kedua kalinya, fa'as-sadaqah, saya akan menjadi orang-orang yang bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, ternyata sedekah ini banyak sekali manfaatnya, faedahnya, apalagi di dunia dan apalagi nanti ketika kita telah berada di alam akhirat. Di samping sedekah itu adalah sebagai sedekah jariah, kemudian bapak-bapak ibu-ibu, besok di akhirat itu di alam kubur yang akan memberikan pembelaan kepada kita yang sholat kita itu di sebelah kanan. Sedekah, infak, wakaf dan lain-lain yang kita berikan itu nanti akan memberikan pembelaan dan akan menjadi penghalang dari kita azab kubur itu ketika kita berada di alam akhirat. Jadi jangan enggan, jangan jangan kita tidak mau bersedekah. Apalagi tentu yang disebut dengan sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Yang pertama tentu kerutinitasannya. Kalau dalam ilmu akhlak namanya dawamul sedekah. Mari kita rutinkan bersedekah. Tidak perlu banyak-banyak, tapi harus rutin. Di samping sedekah jariah yang rutin adalah namanya sedekah musiman. Tapi yang paling bermanfaat itu adalah sedekah jariah, Bapak Ibu. Ada sedekah musiman, misalnya donatur. Donatur yang kena. Dua. Sia yang alun donatur daftar langsung ke Kandagus. Itu sedekah jariah Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita bersedekah, berinfak, berwakaf dan lain-lain sebagainya, nanti apalagi kita saat ini berada di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bersedekah itu kan tidak harus joditih. Hanya orang kan bertanya itu. Boleh. Rupanya ibu punya baru membaca YouTube, mencari di YouTube atau ada di TikTok. Ceknya kalau tidak bersedekah awak jual materi, sedekah saja orang masuk sedekah. Namanya kok senyum saja kepada saudara, itulah sedekahnya cuma Ustaz. Boleh. Tapi tentu syarat untuk senyum itu bapak-bapak ibu-ibu ada dua. Yang pertama harus ada orang yang tadi salami. Kalau kota impak lewat, anda boleh awak senyum ke kota impak dah kan? Kota impak lewatnya senyumnya. Kenapa? Senyum itu adalah sedekah. Jadi malam ini nyoba sedekah, senyum saja, galak senyum kota impak itu lewat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, hadis itu kan tabassumu liwajhi akhika as-sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi di dalam hadis itu kan Nabi mengatakan wajhi itu apa artinya? Wajah, muka. Jadi artinya kalau kamu sedekah senyum, nan pertama syaratnya harus ada orang nampak mukanya di bawah doa awak mendikwa, itu baru senyum kamu itu. Tidak boleh senyum, tidak ada orang. Kalau awak senyum tidak ada orang, lagi itu orang bu? Nan kedua, senyumnya harus berdoa-doaan. Jangan awak senyum di belakang orang, kecil orang, lainlah 8 orang. Jadi banyak loh betul. Jadi senyum kalau bersedekah banyak loh syaratnya, tidak sembarang senyum. Dan ketiga syarat senyum itu apa? Senyumnya harus senyum peksoden. Jangan senyumnya barek sabalah. Barek sabalah betul, tersinggung orang. Atau senyumnya senyum nada-nada, ya banyak macam senyum itu Bapak Ibu.
Jadi walaupun hadis itu tabassumu liwajhi akhika as-sadaqah itu senyummu kepada saudaramu sedekah itu tentu harus kita perhatikan. Tapi yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat Al-Quran ini adalah kita-kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang kita diberikan oleh Allah kepada waktu tidak kita berikan atau kita tidak infakkan. Inilah banyak macam nyoba. Ada lembaga-lembaga yang mengurusi tentang infak ini. Ada namanya Badan Amil Zakat. Yang resmi dari pemerintah namanya Basnas. Ya Pak Bu, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi itu dari pusat sampai ke kelurahan, bahkan disebut dengan UPZ itu Bapak Ibu. Unit pengumpul zakat di kota ada Basnas. Banyak lagi, ada Lazis, ada Jiswaf dan lain-lain sebagainya. Tinggal lagi tentu kita mau nggak kita menafkahkan, memberikan sebagian harta kita untuk nanti pahalanya kita petik di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, tentu kita tidak ingin kejadian ini mengalami kita nanti ketika kita berada di alam akhirat. Kemudian yang kedua, oleh Bapak Ibu, mengingat waktu, kita persingkat saja. Yang kedua, terdapat di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12. Ayat ko aco baca, kalau subuh Jumat pakai sajadah ya, karena di dalam surah As-Sajdah ayat 12 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Nah, itu orang namanya saja kok Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti kamu melihat di walau taro al-mujrimun, orang-orang yang berdosa itu nanti di akhirat, nakisu ru'usihim, mereka akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Biasanya orang menunduk kepala kepada orang bersalah dan anak awak kalau berangan kan itu dua itu kan, menunduknya di hadapan Allah nanti di akhirat. Karena apa? Karena dia berdosa. Kemudian yang kedua merasa bersalah dan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami, di dunia dulu lah nampak di kami. Absarna, sudah nampak bagi kami ya Allah. Wa sami'na, sudah kami dengar panggilan dan seruanmu di dunia ya Allah. Tapi kami belum termasuk orang yang memenuhi panggilan dan seruan itu. Oleh karena itu ya Allah, lagi-lagi mereka bermohon, berminta kepada Allah. Apa katanya? Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Balikanlah kami, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Apa katanya? Na'mal sholihan, kami akan. Jadi na'mal itu dalam bahasa Arabnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau bahasa Inggrisnya yang akan datang, present. Kalau kalimat yang akan datang namanya bahasa Inggrisnya, nah, ada present. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari', artinya adalah kalimat yang akan datang. Berarti mereka sudah menyesal berada di alam akhirat. Mereka memohon kepada Allah supaya diberikan kesempatan farji'na, supaya dikembalikan ke dunia. Na'mal sholihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Inna muqinun, rupanya di akhirat baru besok barunya yakin. Di dunia alur begitu yakinnya le Pak. Karena apa? Pahala dan dosa itu tidak diperlihatkan kepada kita di dunia. Ya Bu, lain nampak dia awak pahala puasa awak Pak Bu. Nampak dia awak ini dah Pak. Walaupun Nabi mengatakan berapa besarnya disebutkan mungkin dari segi kuantitasnya berinfak bersedekah seperti itu, tapi kan tak nampak dia awak barang-barangnya. Misalnya Nabi mengecehan orang nan pergi bertakziah, ya Pak Bu, orang nan pai melayat orang nan meninggal, berapa pahalanya Bu? Kecek Nabi dapat pahala 2 kirab. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Berapakah pahala 2 kilo itu besarannya kalau dibandingkan digambarkan? Nabi mengecehan 2 kilo itu sama jo gadangnya Bukit Uhud. Itu pai takziahnya barulah. Nah, bayangkan tuh. Berarti banyak sekali kesempatan kita untuk beramal ibadah diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi ternyata semasa di dunia dia belum mau beramal soleh, lah di akhirat besok barunya minta kepada Allah, farji'na na'mal solihan inna mungkin. Bali alhami ke dunia bali untuk hidup yang kedua kalinya supaya kami beramal soleh kepadamu ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, tentu permintaan ini tidak mungkin nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Nasi sudah menjadi bubur. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, kalau nasi kalau menjadi bubur itu tak ada bumbunya lain. Tapi deknan muda-muda kini Pak, lentar-lambek le Ustaz. Kalau nasi sudah menjadi bubur, goreng bawang, dipotong-potong seladri bawang fry, goreng karupuk jadi bubur ayam lebih lama. Lo ada nasi lain. Di banyak ada lahnya dinyoba, ada fungsi dinyoba. Itu kalau makanan. Tapi nanti kalau kita di akhirat itu, apakah mungkin Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup yang kedua kalinya? Tentu tidak mungkin, Pak. Jadi kenapa ini mereka lakukan? Sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk kekesalan mereka. Bako dulu katuan di dunia ko belum terpanggil saya untuk bersedekah, belum terpanggil saya untuk melaksanakan amal ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, ternyata ada 2 surat di dalam Al-Quran, Bu, yang diawali dengan kata-kata wailu. Surat apa itu anak Pak? Surah A yang dimulai dari wailu. Surah Al-Mutaffifin C. Yang kedua Wail Al-Humazah C. 2 surat itu, Wailul lil Mutaffifin C, Wailul likulli humazatil lumazah C. Ayat itu berbicara tentang harta. Yuk Pak, coba lah baca. Wailul likulli humazatil lumazah itu apa? Neraka willah. Karena kita menafsirkannya, mengartikannya kan wailun itu artinya neraka willah bagi orang yang likulli humazatil lumazah, orang yang mencela, mengumpat. Ayat yang kedua, allazi jama'a malau wa'adadah, orang yang jama'a berarti mengumpulkan hartanya, wa'adadah. Jadi ayat itu berbicara tentang harta, orang yang tidak namo berinfak. Kemudian yang kedua, wailul likulli wailul lil mutaffifin. Ayat ini juga berbicara tentang harta. Jadi 2 ayat itu Bapak Ibu berbicara tentang harta. Maka orang-orang yang di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 tadi itu nanti letaknya di neraka wil. Yang neraka wil itu Bapak Ibu dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat itu Bapak Ibu, karena kita kan berada di alam mahsyar, ya Bapak. Nah, anak kami kan lah berada tuh pasti kehidupan kita nanti di akhirat. Di ketika kita berada di alam mahsyar itu nanti, alam akhirat itu luar biasa luasnya. Nanti neraka itu ada tingkatan-tingkatannya. Wail itu secara bahasa artinya kalau di Jawa bisa diartikan lembah atau talung. Bapak lihat tahu talung apa bahasanya Pak? Talung itu datar seperti ini, nanti ada jurang ke bawahnya begitu dalam, itu namanya palung. Nah, kalau bahasa sederhana sumur. Jadi sumur yang sangat dalam itu disebut wel. Berapa dalamnya sumur yang ada di neraka wel yang untuk orang yang 2 surat tadi itu kalau benda dijatuhkan nanti itu baru sampai ke dasarnya setelah 40.000 tahun perjalanan. Jadi mode itu dalamnya neraka wel. Makanya di dalam ayat yang 2 itu Allah menyebutkan, menjelaskan siapa-siapa saja nanti orang yang akan masuk ke dalam neraka wel. Salah satunya adalah orang yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, yang terakhir kita akan melaksanakan sholat lagi.
Yang terakhir, yang ketiga, penyesalan orang-orang nanti di alam akhirat itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau yang pertama tadi orang yang tidak mau bersedekah, orang tidak mau berinfak. Yang kedua, orang-orang yang berdosa kepada Allah. Kemudian yang ketiga ini adalah orang-orang yang zalim. Surah Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 44. Ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu fayaqulul ladzina zalamu. Jadi orang-orang yang zalim itu nanti berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Sama permintaannya jo yang mau bermasa cepat. Pintanya Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau bisa engkau akhirkanlah, engkau tundalah kepada kami ajal itu. Tidak di akhirat doa ajal jadi tunda dulu. Berikan kepada mereka kesempatan untuk hidup barang sedikit saja. Qorib itu kan artinya dakek, Pak. Sabantase jadinya kamu ditulis lawan kan. Nah, apa kata mereka? Nujib da'wata. Kami akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Dulu kata di dunia, apakah sudah sampai kepada mereka panggilan Allah? Allah. Barangkali awak dipanggil di Allah sehari semalam tuh 5, itu nak wajib. Coba dulu, ya kan? Panggilan azan itu walaupun dia lewat suara lisannya muazzin, tapi hakikatnya yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memanggil kita. Dipanggil di Pak Camat saja, dipanggil di lurah saja, misalnya ke kantor kelurahan, luar biasa kita bangganya. Tapi kenapa ketika Allah memanggil kita, menyeru kita untuk kita juga? Panggilan Allah untuk sholat itu untuk siapa? Untuk awak atau untuk Allah? Untuk awak. Panggilannya juga tidak sembarangan, Pak. Yang pertama, hayya 'alas sholat. Mari dirikan sholat. Kalau kita sholat, maka kita akan mendapat sebuah keberuntungan. Makanya hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Mari menuju keberuntungan. Artinya orang-orang yang mendirikan sholat, dia akan memperoleh kemenangan dan keberuntungan. Tapi di dunia dulu hendaknya penuhi panggilan Allah juga. Allah di akhirat itu barunya minta dibalikan ke dunia supaya apa? Nujib da'wata. Itu baru panggilan sholat 5 waktu sehari semalam. Ibadah puasa hari ini, apakah kita dipanggil, disuruh oleh Allah untuk puasa? Iya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata-kata kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu bapak-bapak ibu-ibu, panggilan yang paling lunak, panggilan yang paling lembut, panggilan yang paling halus dari Zat yang Maha Tinggi kepada hambanya. Mari melaksanakan ibadah puasa. Tapi indah juga melaksanakan dong. Ya bagus. Iyo, ada yang puasa tapi tidak sholat. Ada bodoh. Berarti kan nanti dia akan mengalami penyesalan yang sangat nanti di akhirat. Ada yang tidak sama sekali deh. KTP lain muslim, tapi sholat indah, puasa indah, kok dan lain-lain, jangan disabulai kan? Bila lewat kesempatan untuk merubah kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, banyak panggilan-panggilan Allah, panggilan haji misalnya kan, pitilai banyak, tapi ketika ditanya, ada orang pernah mengecekkan Bapak? Kebetulan sambil marah-marah, Pak, Bapak alun pergi ke Makkah lain, Bapak alun mendaftar haji, aja itulah Ustaz, alun ada saruannya itu, Bapak alun ada saruannya Pak. Bukankah Allah sudah menyeru kita untuk haji itu? Ini mau kasihnya saruan itu tak mengarati loh kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, dan kalau ada panggilan Allah, panggilan Rasul, panggilan dalam ajaran agama Islam, mari segera kita penuhi. Kemudian yang berikutnya, walan tabi'ir rusul. Lah di akhirat besok baru ini mengecehan, akan memenuhi panggilan Allah, dan dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul kita berada di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, tentu permintaan Kota Digo
Baik yang pertama supaya inyo bersedekah, yang kedua supaya inyo beramal ibadah, yang ketiga supaya inyo memenuhi panggilan Allah atau seruan Allah, tentu tidak akan mungkin. Karena ketika itu kita sudah berada di alam akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Jadi mumpung pada kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan seperti yang disampaikan oleh protokol kita tadi itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kesempatan yang ketiga bisa kita lakukan seluruhnya selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Sudah lebih 20 menit ternyata, mohon maaf kalau agak panjang. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Kalau ada yang salah dari kata yang kami sampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.